Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di video pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal-soal unggul DEL yang muncul pada tahun 2020. Jadi ada nanti video bagi pertama ini adalah kita akan membahas 5 soal unggul DEL pada tahun 2020. Langsung aja nomor 1 kita mulai. Yang pertama soalnya adalah diberikan dua bilangan bulat berbeda yang berjumlah 48. Nah, berarti ada dua bilangan ya, berarti bilangan A dan bilangan B. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, maka hasil baginya adalah 4 dan sisanya adalah 3. Nah, pertanyaannya apa? Selisih kedua bilangan tersebut adalah berapa? Oke. Maka langkah awal pertama yang harus kita jawab ini adalah kita mengikuti kalimatnya atau kita mengikuti soalnya. Kita misalkan lah bilangan itu A dan B dan katanya pas. Yang lebih besar berarti kita ilustrasikan A lebih besar, maka A lebih besar daripada B. Maka kemudian yang kedua adalah apa? Katanya bilangan bulat itu berjumlah 48, berarti A tambah B 48 atau 48 A itu sama dengan 48 kurang B. Dari situ bisa kita masukkan bahwa kalimat kedua adalah bilangan yang lebih besar dibagi bilangan yang kecil, maka hasilnya baginya adalah 4 katanya, dan hasilnya 4 bersisa 3 katanya. Berarti A bagi B sama dengan hasilnya 4, sisanya 3, berarti 4 tambah 3 per B, karena kan pembaginya adalah si B ya, begitu. Maka kemudian ini untuk menyederhanakan ini, maka kita ini sama-sama dikali B. Sama-sama dikali B, berarti A per B dikali B menjadi A, 4 kali B 4B, 2 per 3B kali B menjadi 3. Nah, begitu. Dan tadi sudah kita gantikan bahwa nilainya si A itu adalah 48 kurang B, kita masukkan ke sini. Iya, kita substitusikan. Jadi 48 kurang B itu sama dengan 4B tambah 3. Nah, begitu ya. Maka sampai di sini kita samakan yang sama. Kita gabungkan yang memiliki variabel dan konstanta. Jadi sebelah kiri ini kita pindahkan ke kanan, jadi yang ke kanan pindah ke kiri. Jadi 48 kurang 3 dari kanan karena positif, kiri jadi negatif. Kemudian sama dengan 4B tambah B. Dari mana si B ini? Dari kiri. Maka menjadi berapa? 45 sama dengan 5B. Jadi B-nya adalah 9 ya. Karena B-nya sama dengan 9, berapa A-nya? A ini dapat dari mana? Kita masukkan aja ke persamaan pertama ini, karena A tambah B kan 48 ya kan. Jadi A tambah 48, sedangkan si B-nya sudah dapat 9. Jadi A-nya berapa? Ya, sorry. Ya. 48. Jadi A-nya berapa? Jadi A-nya tinggal mengurangkan aja. A-nya adalah 48 dikurang 9, jadi 39. Ya, tapi yang ditanya dalam soal itu bukan A dan B-nya, tapi yang sini apa? Selisih keduanya. Berarti A kurang B, karena tadi yang lebih besar itu adalah si A. Maka A kurang B sama dengan 39 kurang 9 sama dengan 30. Maka jawabannya adalah A. Kemudian soal yang kedua. Kita lihat soalnya dulu. Oke. Untuk setiap bilangan bulat positif X dan Y didefinisikan oleh ini. Ya. Ini X bundaran positif. Saya sebut bundaran positif karena ini merupakan simbol. Bundaran positif Y sama dengan X tambah Y per XY. Maka yang ditanya adalah nilai X yang memenuhi persamaan 3 kali X bundaran positif tambah 2 bundaran positif 2 sama dengan 2 kali X bundaran positif 1 adalah berapa? Nah, maka arti bundaran positif ini di sini X tambah Y per XY. Cara menjawabnya kita lihat di sini. Kan? Pertama, 3 kali X bundaran positif 2 sama dengan 2 kali X bundaran 1. Berarti di sini X-nya tetap si X, sebelah kiri ini si Y-nya adalah 2. Begitu dia. Maka kita masukkan ke sifatnya, ini kan sifatnya tadi. Jadi 3 kali X tambah 2, karena kan X-nya tetap X, Y-nya menjadi 2 per X kali 2, karena XY berarti 2 kali X nanti kan, berarti X kali 2. Kemudian sebelah kanan sama dengan
2 kali X tambah 1, karena X-nya X tetap, Y-nya menjadi 1, maka X tambah Y per X kali 1. Jadi berapa nih? 3 kali X, 3X, 3 kali 2, 6 per 2X sama dengan 2 kali X, karena 2 kali X, 2 kali 1 tambah 2 per X. Nah kemudian ini kita kali silang aja, maka X dikali 3X sama dengan 6, tambah 6. Kemudian 2X kali 2X tambah 2, jadi berapa nih? X kali 3X berarti X kuadrat, X kali 6, 6X, 2X kali 2X, 4X kuadrat, 2X kali 2 jadi 4X. Maka kita gabungkan yang sejenis, yang di kanan ini kiri pindah ke kanan jadi apa? 4X kurang 3X adalah menjadi X kuadrat, 4X kurang 6X jadi minus 2X. Maka menjadi ini kita jabarkan jadi berapa nih? X kali X kurang 2, jadi coba kita butuhkan X kali X, X kuadrat, X kali 2 menjadi min 2X. Jadi X nya adalah 0 dan atau X2 nya adalah 2, maka nilai X nya adalah 2, jawabannya adalah B. Itu soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, kita lihat soal yang ketiga. Oke, ini merupakan perbandingan sepertinya. 6 ekor sapi dapat menghabiskan persediaan rumput selama 10 hari. Berarti ada 6 ekor sapi kan. Jadi kalau ada 6 ekor sapi itu memakan suatu makanan itu dia bertahan 10 hari. Ya begitu dia. Sedangkan 12 ekor kambing dengan makanan yang sama adalah dapat menghabiskan persediaan rumput itu selama 20 hari. Ya begitu. Dan yang tanya lah waktu yang dibutuhkan jika persediaan rumput itu dimakan oleh 8 ekor, bukan 6 ekor katanya, tapi 8 ekor dan 16 ekor kambing secara bersamaan. Nah, untuk menjawab ini, kita harus membuat ilustrasinya dulu. Ya, informasi untuk sapi, maka ini jumlah ekor sapi, ini harinya. Jadi kalau 6 ekor sapi dapat 10 hari. Jadi kalau 8 ekor sapi gimana? Maka X kita buat ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi 6 per X sama dengan X per 10, jadi X sama dengan berapa? 60 per 8 sama dengan 15 per 2. Secara logika lah dulu. Berarti kalau lebih banyak sapinya, berarti tenaga makanan itu kemungkinannya pasti kalau semakin banyak jumlah sapinya, maka kecepatan makanan itu akan cepat habis. Nah, begitu dia. Maka kalau 8 ekor sapi, maka lama makanan itu selama 15 per 2 hari, maka sekitar 7 hari lah, ini 7,5 hari ya kan. Kemudian untuk informasi untuk kambing ini, mereka kalau 12 ekor kambing tadi itu katanya bertahan selama 20 hari. Jadi kalau 16 ekor berarti otomatis lebih cepat lagi berarti kan. Nah, maka waktu yang dibutuhkan ini berapa? Iya, jadi kalau 16 ekor jadi 12 per 16 sama dengan Y per 20, maka Y-nya berapa? Jadi 15 hari lah. Yang ditanya lah kalau 18 ekor bersamaan, maka kalau berarti kecepatannya yang 8 ekor sapi dengan kecepatan 16 ekor kambing sama aja 1 per 15 per 2. Ini jawaban dari si sapi ya. Kemudian ini adalah jawabannya si kambing. Jadi berapa? 2 per 15 tambah 1 per 5 jadi berapa? 3 per 15 sama 1 per 5. Jadi karena kecepatan bersama maka 1 per T itu sama dengan 1 per 5. Maka waktu yang dibutuhkan adalah 5. Oke, kita lanjut ke nomor soalnya ini. Ini eksponen nih. Jadi diketahui 3 pangkat 5 sama dengan A pangkat 2. Maka ditanya lah, maka nilai dari A pangkat 1 per 3 pangkat minus 4 pangkat 6A. Untuk menjawab ini kita terlebih harus tahu konsepnya ini. A pangkat M pangkat N. Nah, ini harus tahu ini. Kalau nggak tahu ini nggak bisa menjawab ini. Berarti A pangkat M kali N. Nah, gitu. Oke. Kemudian menjawabnya begini. Berarti kita ikuti yang saya tulis ini. Jadi A pangkat 1 per 3 pangkat minus 24. Dari mana pangkat minus 24? Karena 4 kali 6 ya kan? Jadi sama dengan berarti berapa nih? Jadi A pangkat 1 per 3 pangkat minus 24. Ini dikalikan aja langsung. Jadi berapa? Jadi A pangkat ini kan menjadi minus 24 bagi 3 adalah minus 8 kan? Jadi minus 8 ini ada lagi sifat yang lain. A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N ya. Jadi ini adalah, jadi A pangkat minus 8 itu boleh kita buat jadi 1 per A pangkat 8. Nah dan ternyata 1 per A ini pangkat 8 itu adalah ini sebenarnya pangkat 8 itu adalah 24. Oh iya, A pangkat 8 itu kan boleh nggak kita buat menjadi A pangkat 3 seharusnya. Jadi
A pangkat minus 8 ini mana tadi? A pangkat mana ini? A pangkat minus 8 ini kan itu boleh menjadi 1 per A pangkat 8, maka A pangkat 8 itu kan sama dengan A pangkat 2 pangkat 4, jadi karena 2 pangkat 4 itu kan 8, 2 kali 4 8 nya, maka padahal di soal sudah diketahui bahwa A pangkat 2 itu adalah 3 pangkat 5, nah, maka masukkan aja, maka menjadi 1 per 3 pangkat 5 pangkat 4, jadi apa? 1 per, kalikan aja langsung pangkatnya, 1 per 3 pangkat 20 kan, maka itu sama dengan apa? 3 pangkat minus 20, maka jawabannya adalah A. Oke, kemudian langsung ke nomor 5, nah, terakhir ya untuk bagian 1 ini. Oke, jika 9x kali 3 pangkat 2 9 pangkat x kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat x per 2 pangkat minus 2 kurang 27 pangkat x per 3 pangkat 3y kali 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 9, maka apa yang diminta? Persamaannya ini gimana? Nah, gitu. Cara menjawabnya ini adalah ini. Pertama, kita harus sederhanakan dulu dia. Jadi ini 9x tetap ini soalnya, maka ini kan 9 itu boleh menjadi 3 pangkat 2 ya, maka 3 pangkat 2x ya sampai sini. Kemudian 3 pangkat 2 ini 3 pangkat minus x per 2 kali minus 2, ini kan pangkatnya dikalikan, jadi minus x per 2 kali minus 2 mestinya menjadi positif x, menjadi 3 pangkat x kurang 27 itu kan sama dengan 3 pangkat 3, maka 3 pangkat 3 kali x menjadi 3 pangkat 3x sama dengan 1 per 3 pangkat 3y kali 8 sama 1 per 3 pangkat 3. Nah, maka ini kita naikkan dulu ini pangkatnya ke atas. Nah, ini kan jadi berapa nih? Ini kan kita gabungkan yang tiga-tiga ini. Yang dua ini jadi apa? 3 pangkat 2x tambah x, karena kan kalau ada a pangkat m kali a pangkat n itu sama dengan a pangkat m tambah n ya. Karena kenapa ini nggak ikut 3 pangkat x ini? Karena di kawannya sih ke 3x. Nah, maka menjadi apa? 3 pangkat 2x tambah x kali 3 pangkat 2 kurang 3 pangkat 3x ya kan, per 3 kali pangkat 3x kali 8 sama dengan 3 pangkat minus 3 ya. Kemudian kita pindahkanlah yang sudah sama, bukan pindahkan tapi dikali silang. Ini berapa nih? 3 pangkat 3x kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3x sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3y dikali 8. Nah, ini datang dari mana? Ini dari bawah ini. Nah, ya. Kemudian kenapa menjadi 3 pangkat x ini? 3 pangkat x ini datang karena 2x tambah x. Nah, begitu ya. Kemudian 3 pangkat 3x ini kan bisa nggak kita faktorkan? Bisa ya. Nah, jadi ke 3 pangkat 3x kali 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 3x ini. Minus ini kan bisa disederhanakan ini. Nah, bisa seperti ini. 3 pangkat 3x dikali 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 3x kali 3 pangkat 2 kan begitu. 3 pangkat 3x kali 1 menjadi minus 3 pangkat 3x. Nah, gitu dia. Jadi minus persamaan. Jadi di kanan juga seperti itu. Nah, gitu dia. Maka ini kan sama-sama diberarti 3 pangkat minus 3 tambah 3y kali 8. Nah, di sini kan sudah persamaannya jadi berapa nih? 3 pangkat 2 kurang 1. Jadi 9 kurang 1 jadi berapa? 8 ya. Maka jadi tinggal 3 pangkat 3x kali 8. Nah, ini datang dari mana 8 ini? Karena 3 pangkat 2 kurang 1. Kemudian adalah ini 3 pangkat minus 3 tambah 3y kali 8. Nah, si 8 nya kan sudah habis ini. Tinggal si 3 pangkat 3x tambah sama dengan 3 pangkat minus 3 pangkat minus 3 tambah 3. Udah segini udah habis juga. Tinggal pangkatnya, maka jadi apa? 3x sama dengan minus 3 tambah 3y. Maka sama-sama dibagi 3 menjadi apa? X sama dengan minus 1 tambah y, atau pindahkan si x ke kanan jadi apa? Y kurang x sama kurang 1 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah y kurang x kurang 1. Jawabannya lagi. Oke, sampai sini untuk video bagian pertama. Terima kasih dan semoga bermanfaat.